Assalamualaikum, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pancep. Iya, Sehat, gimana? Pancep? Alhamdulillah. Bu Irma sehat? Alhamdulillah sehat sekali, Pancep. Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf mengganggu. Ini kayak kepala ini rada nyut-nyutan nih. Jadi dibebani berbagai masalah di kelas saya, Bu Irma. Aduh, ini mau curhat atau coaching ke Ibu deh gitu. Iya, Mudah-mudahan ya ada solusinya. Jadi permasalahan saya ya di kelas itu ya Allah, uh, saya menemukan itulah siswa saya yang sering banget terlambat di pelajaran saya gitu. Nah, sebutlah namanya si Bagus. Nah, si Bagus ini setiap pelajaran saya sering terlambat. Sehingga matanya saya ngeliat merah gitu ya. Saya tanya tuh Bagus, kenapa? Oh kamu matanya merah, sering terlambat. Dia bilang sih kurang tidur pak, begitu. Oh kurang tidur. Kamu emang begadang, saya bilang gitu. Tidak pak, saya ngaji pak di pesantren. Katanya sih bahasanya apa ngobong ya. Jadi pesantren ngobong, jadi sekolah sambil ngobong gitu. Oh begitu, jadi kegiatan malam gimana belajarnya? Itu pak, jadi kadang benturan katanya dengan pengajian tiap hari karena saya ke pesantren ya, begitu. Aduh, kok begitu ya sebilang gitu. Lalu ini yang menjadi si Bagus ini terlambat, sering terlambat datang. Kadang-kadang kan dia kadang suka sholat malam, tahajud, ngaji, iya, iya. kitab kuning malam katanya. Karena emang jam 2 tuh bangun. Karena kata Kiai, ini loh, apa namanya, si siswa itu dikasih pelajaran juga kan gitu, harus diajak dibaca, kemudian mungkin dihafal ketika mungkin setelah sholat tahajud, karena mungkin malam itu otaknya lebih fresh seperti itu, di pagi-pagi banget ya mungkin itu, sehingga dia mungkin tidur jam 4 kadang-kadang habis subuh. Dia tidur makanya dibangunkan mungkin oleh temannya, karena kan di Kobong ya, bukan di rumah ini nih kan. Saya pusing gimana nanganinnya Bu Irma. Oh, seperti itu, Pancep. Iya, iya. Menurut Pancep, kira-kira apa sih tujuan ataupun rencana Pancep ini melakukan coaching? Aku ingin gini, bahwa permasalahan yang saya hadapi ini kepada si Bagus ini benar-benar ada solusi yang terbaik. Ya mudah-mudahan sih win-win solution gitu. Solusi terbaik. Iya, benar, Supaya mencari gimana solusi. nih Bagus ini bisa nggak apa namanya terlambat terus lah gitu. Kan kasihan aja ketinggalan pelajaran, karena pelajaran tadi Benar-benar pertama sekali. pagi. Iya, jam 7 sudah masuk seperti itu. Dia masuk kadang jam 8. Nah, ini kan kalau mungkin dalam sebulan sekali mungkin saya masih apa namanya memaklumi ya. Tapi kalau ini tiap Benar-benar. pelajaran saya tuh kan di hari Rabu kalau nggak salah. Nah, itulah benturan dengan bagus lagi, bagus lagi. Oke, seperti itu, mudah-mudahan sih kedepannya nih dalam pertemuan kita Bu ya, ada solusi win-win solution bagaimana menangani si Bagus ini gitu. Kira-kira menurut Pancep ini, apa sih ukuran keberhasilan dari coaching kita ini untuk Pancep? Ya untuk saya mudah-mudahan nih uh, permasalahan saya benar-benar ada solusi yang tepat gitu. Jangan sampai saya nanti ketemu dia lagi dia masih begitu. Ya mudah-mudahan sih ya kita bermanfaat coaching ini ada win-win solution nih seperti itu Bu Irma. Nah, kira-kira apa aja sih hambatan yang, dialami oleh, Pak Encep ini dalam, supaya anak ini tidak datang terlambat lagi? Apakah ada hambatan-hambatannya? Hambatannya sih ya pasti ada ya Bu Irma. Kenapa saya ingin di coaching sama Bu Irma ya? Karena saya sudah sering memanggil Bagus ya, jawabannya sama sih, Pak saya ini sekolah sambil pesantren seperti itu. Jadi saya belajar juga di pesantren, di sekolah juga iya. Jadi tuntutannya dua nih. Benar, benar, Lalu benar. saya ya pendekatan persuasif, lalu kira-kira Bagus uh, punya trik seperti apa, saya bilang gitu, supaya kamu tidak terlambat, bilang gitu. Kata Bagus sih
saya udah berusaha Pak untuk tidak terlambat supaya saya dibangunkan sebelum jam 6, karena mungkin kadang-kadang habis sholat subuh tidur lagi karena ngantuk itu ya, karena ngaji malam seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang temannya juga sama-sama kebablasan. Sama-sama Jadi sama-sama kebablasan. bablas ya. Iya, saya bilang, bagus punya ini enggak HP ya, saya bilang punya HP, punya backer ya di HP namanya. Dipasang alarmnya, saya bilang gitu. Ya dipasang Pak gitu. Kadang-kadang HP ya HP jadul ya Pak gitu. Kadang-kadang ya bisa, kadang-kadang suka ketiduran HP-nya juga gitu katanya. Oh, jadi ya namanya HP jadul kayak gitu. Nah, ini jadi problem. Menurut saya sih saya ingin bicara sama Pak Kiainya gitu. Karena salah satu yang emang yang mengajar di situ ada ustadz-ustadznya. Saya ingin ya gitu. Mudah-mudahan aja Pak Ustadz ini mau menerima aspirasi saya untuk menangani si Bagus ini. Gitu Bu Irma kira-kira. Oh iya. Jadi ada komunikasi dengan Pak Ustadznya ya? Ya, Mungkin, kayaknya komunikasi. menurut Pak Encep, ada solusi lain lagi tidak, agar anak ini supaya tidak datang terlambat? Mungkin solusi-solusi yang lain yang menurut Pak Encep nih bisa agar anak ini tidak datang terlambat lagi? Hmm, kayaknya sih perlu dengan orang tuanya juga. Saya ingin hadirkan orang tuanya di samping Pak Kiai ya. Jadi saya ingin pertemukan antara orang tua dengan Pak Kiai ini. Jadi harus sinkron bahwa si Benar Bagus ini bukan hanya pesantren, tapi emang sekolah pendidikan formal. Ini dituntut kan benar. kedisiplinan jadi siswa itu di sekolah formal, mau tidak mau dituntut seperti itu. Nah kalau sekolah formal menurut saya ya, karena memang diajar bukan hanya satu guru ya, karena bukan pakai guru kelas, guru bidang. Nah kalau saya tahu dia tapi guru lain belum tentu kan seperti itu. Nah saya ingin bahwa orang tuanya saya libatkan dengan kiainya, dikonfrontir gitu supaya gimana caranya bagus, supaya tidak terlambat lagi seperti itu Bu. Kehadiran orang Bagus tuanya lah. bagus. Iya benar, berarti kita harus komunikasi dengan orang tua juga ya, Pak Encep ya. Iya Bu, Karena betul. apapun itu, ini hubungannya bukan hanya dengan Pak Ustadznya saja ya, Pak Encep, karena Iya. beliau pun anak tersebut Mm-mm. bersekolah sambil dengan ngobong ya, Pak Encep ya. Iya, ngobong pesantren. Seperti pesantren Mm-mm. gitu. Jadi Iya. memang kita perlu sekali adanya komunikasi dengan orang tua. Ya Mm-mm. mungkin bisa ditambahkan lagi dengan pendekatan dengan anak tersebut, bisa Iya. melakukan segitiga restitusi ya, Pancep ya, Iya, seperti yang iya, sudah iya. kita pelajari di guru penggerak. Iya, Baiklah iya. Pancep, kemudian, apa sih rencana aksi yang akan, Pak Encep lakukan Um, agar cepat iya, aku sih punya konsep memang karena saya guru bidang studi. Saya tetap ingin konsultasikan kepada wali kelasnya yang pertama tuh. Kemudian minta dibantu baik, ya iya, untuk menghubungi pihak orang tuanya. Saya ingin bahwa wali kelas, orang tua dan guru ngajinya atau kiai dalam hal ini sama-sama duduk bareng, Bu. Saya ingin home visit sekaligus ingin langsung ke bawah ke pesantrennya gitu. Jadi datang bareng-bareng wali kelas saya, kemudian orang tuanya ini bareng-bareng ke benar-benar. pesantrennya. Jadi membicarakan ya memang apa yang terjadi pada Bagus ya. Ya kalau di pesantren saya yakin nggak ada istilah nggak naik kelas mungkin ya. Mmm, Tapi kalau di sekolah formal kan ketika kehadiran atau sering keterlambatan dianggap ya memang dia tidak hadir dalam pelajaran itu. Ya walaupun dia hadir pada hari itu tapi keterlambatan dalam setiap guru bidang di pagi itu, di pagi hari, nah ini kan bermasalah gitu. Kalau seminggu sering terlambat artinya 7 bidang studi yang benar, guru bidang studi itu kelewat. pasti melewati pembelajaran di jam-jam pertama itu seperti itu. Kasihan nantinya dia kalau tidak naik kelas gimana? Inilah bentuk Iya. pertanggungjawaban saya karena walaupun saya bukan wali kelas, saya guru bidang studi dan ada laporan juga memang dari teman-teman guru bidang studi yang mengajar di jam awal, jam 7 itu sering mengeluhkan ini nama ini sering terlambat ya. Oh Oh jadi iya, bukan pembelajaran Pancep aja ya, bukan ya? iya karena kan Iya. hampir seminggu ya terlambat itu. Mungkin dalam seminggu bisa jadi 4 atau 5, sering terlambat seperti itu.
Jadi bukan hanya saya, tapi saya mewakili rekan-rekan, guru, pengajar di jam pertama itu yang mengeluhkan itu. Akhirnya saya berinisiatif. Nah, inginnya seperti itu. Makanya saya coaching dulu sama Bu Irma kan. Oh ya seperti ini. Saya punya konsep seperti itu. Saya ingin menghadirkan 3 orang wali kelas, kemudian orang tuanya dan kiai dipertemukan di sebuah pesantren. Dan saya ingin bicara langsung lah untuk seorang bagus supaya ada perubahan seperti apa gitu. Mudah-mudahan rencana Pak Encep ini berjalan dengan baik ya, Pak Encep ya. Amin Bu, Nah, mudah-mudahan nih. iya, jadi bisa teratasi ya dari permasalahan yang Pak Encep alami. Nah, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Encep lakukan ini? Ukuran keberhasilannya ya supaya si bagus ini berubah ya, bisa datang tidak terlambat, artinya tepat waktu dan didukung oleh kiai, orang tuanya seperti itu dan membuat jadwal. Mudah-mudahan bagus dan kiai bisa membuat jadwal, jangan sampai jadwal itu bentrok dengan pembelajaran di sekolah. Karena kehadiran dia sangat penting dalam pendidikan formal seperti itu. Kalau tidak dilaporkan ya kiai mah mungkin nggak mau tahu ya, tapi yang jelas kita yang tahu yang harus melaporkan ya, harus dibuatkan jadwal tetap gimana caranya bagus ini harus datang tepat waktu, dibuat jadwal seperti itu. Kemudian diketahui dan disetujui emang orang tua ya, karena bagus ini bukan hanya pesantren gitu. Jadi bentuk pertanggungjawaban seorang siswa yang baik harus hadir dan kehadirannya harus ya 95% lah gitu. Seperti itu, apalagi 100%. Barangkali gitu Bu Irma. Nah, komitmen dari Pak Encep ini apa sih dari rencana yang Pak Encep lakukan? Komitmennya seperti apa? Komitmen saya bahwa bagus harus terselamatkan kehadirannya ya, gimana pun caranya bagus adalah bukan hanya pesantren tapi berada di pendidikan formal yang ini butuh kehadiran ya yang harus baik ya. Dan komitmen saya ini salah satunya adalah supaya bagaimana caranya dibuat strategi jadwal pengajaran di pesantren harus menyesuaikan dengan programnya pembelajaran bagus di pendidikan formal dan ini harus didukung oleh orang tua seperti itu. Kira-kira siapa saja sih yang dapat membantu Pak Encep dalam mencapai tujuan dari rencana yang Pak Encep lakukan ini? Mungkin pihak-pihak. Ya, kira-kira yang dapat membantu saya udah otomatis wali kelasnya. Ya, wali kelasnya bagus, kemudian orang tuanya saya akan kerjasama kolaborasi dengan orang tuanya dan wali kelasnya serta para ustadz yang mengajar di pesantren itu. Ya mudah-mudahan dibuat bagus, dibuatkan jadwal, jangan sampai bentrok dengan pendidikan formal seperti itu. Kayak gitu, komitmen saya Bu Irma. Bagus sekali ya, Pak Encep ya. Luar biasa mendapatkan murid yang benar-benar bukan saja mengejar pendidikan formal, tetapi termasuk dengan pendidikan agama pun dia benar-benar bersungguh-sungguh seperti ikut ngobong ya, kalau kita bilang tuh ngobong ya, Iya, pesantren lah. pesantren. Ya, ini tuh benar-benar hal yang sulit sebenarnya untuk seorang anak ya, Pak Encep ya. Iya. Makanya kalau misalnya Pak Encep berhasil dalam rencana ini, dalam rencana agar anak itu tidak datang terlambat, saya pasti akan acungkan jempol untuk Pak Encep. Karena memang Amin. Amin. sulit sekali mengatur waktu antara ngobong ataupun pesantren sambil Sekolah sekolah ya. formal ya. Tuh. Ya, karena kan di pesantren itu ada bangun malamnya Iya, dan lain iya sebagainya. betul betul Ya, ya. tetapi apapun itu tentu saja ada solusi ya, Pak Encep ya, pasti ada Iya. solusi yang membuat dari pendidikan formal dengan pendidikan agama berjalan dengan seimbang. Iya Dan betul saya Bu Irma. sangat apresiasi sekali dengan rencana-rencana apa saja yang akan Pak Encep lakukan. Seperti itu Pak Encep, mudah-mudahan Oke. mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak Encep ya. Oke, amin. Terima kasih Bu Irma Saya tunggu kabarnya. telah meng-coaching saya nih.
Aduh, mudah-mudahan ada solusinya. Ya, Iya, ada harapan lah untuk kedepannya. benar. Iya. Nah, dari coaching yang kita lakukan ya, Pak Encep ya, apa sih perasaan ataupun bagaimana perasaan Pak Encep setelah melakukan coaching ini? Perasaan saya ketika saya di coaching ibarat saya keluar dari gurun Sahara. Yang tandus, Jadi nyut-nyutan ya? iya bergeser ke tempat yang hijau rimbunan. Oh ya, artinya oh ya Luar ini biasa. saya punya jalan keluar yang terbaik seperti itu. Alhamdulillah terpikirkan oleh saya. Oh ya seperti ini ya. Oh ya seperti itu. Ya mudah-mudahan Bu, terima kasih, sangat terdapat pencerahan buat saya, ada jalan keluarnya buat permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih banget sama Ibu ini. Sama-sama Pak Encep, kita Ya, sama-sama belajar ya Pak Encep ya. oke, terima kasih Bu Irma sudah Sama-sama. membantu saya untuk mengcoaching hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Irma. Aduh. Selamat siang Pak Encep. Selamat siang Bu Irma. Aduh, kayaknya fresh banget hari ini nih. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Encep hari ini? Alhamdulillah Bu Irma baik. Seperti yang Bu Irma lihat lagi sehat alhamdulillah. Kayaknya minum vitamin juga teh. Iya, Iya. Gimana Bu Irma cuacanya sehat? alhamdulillah sehat Pak Encep. Oke, alhamdulillah. Oke, Hari aku ini Pak Encep punya waktu, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Pak Encep. iya pasti punya waktu. Ini makanya saya hadir di pertemuan kita nih. Oke, kira-kira apa sih tujuan rencana pertemuan ini nih? Jadi saya ingin mencari solusi ya Pak Encep. Hmm, Kebetulan terjadi problem di dalam kelas saya. Terdapat anak yang kebetulan mhm, memang kurang iya, motivasi dalam belajar, kurang motivasi ya. Pak Encep, ya, kurang semangat lah seperti itu. Mhm. Jadi si anak ini di dalam belajar nggak kayak siswa yang lain gitu ya. Hmm, Ya benar. oke, oke, oke. Baik, sebetulnya kita itu dalam pertemuan ini kira-kira apa sih keberhasilan pertemuan ini untuk Bu Irma? Ya, menurut saya, ukuran keberhasilan yang, kita capai saat melakukan coaching ini, mungkin saya mendapatkan penguatan ataupun solusi dari permasalahan yang saya alami, seperti itu, Pak Hmm, Cep. oke, permasalahan yang Ibu alami, mudah-mudahan dapat solusinya ya, seperti Ya, itu. Baik, coba Bu Irna ceritakan permasalahannya. Apa sih? Punya masalah apa? Memang kan setiap guru pasti punya masalah, Bu. Iya, pasti dihadapkan dengan nggak jauh dari siswa, iya ya, benar sekali. pembelajarnya seperti apa, ya. Jadi macam-macam. Ya, silakan Ibu ungkapkan saja apa coba masalahnya saya pengen tahu nih. Oke, Bu Irma. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Cep ya, kebetulan, di dalam kelas saya ini, terdapat, seorang anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Beliau Mhm. terkesan sangat diam, kemudian kurang terlibat aktif terhadap pembelajaran yang saya lakukan, seperti itu Pak Cep. Begitu. Lah, Bu Irma sendiri gimana itu? Melihat anak itu, apakah sudah dilakukan hal-hal yang perlu dilakukan? Menanyakan pada siswanya barangkali, kenapa siswa itu kayak seperti itu? Tidak semangat Ya. seperti yang lain. Ya, saya sudah melakukan, beberapa solusi dari permasalahan saya ya, Pancep ya. Mhm, Salah satunya tentu saja saya melakukan, pendekatan, mhm, menanyakan kepada anak tersebut, mhm, kenapa iya. beberapa akhir ini, tidak bersemangat, kurang, termotivasi dalam belajar. Kemudian anak tersebut memang kebetulan sangat pendiam ya, Pancep, sangat Hmm, pendiam sekali, mhm, mhm. bahkan pemalu di dalam kelas itu Pemalu, sangat. Iya, saya pun pendiam. sempat menanyakan, ke beberapa teman dekatnya, Mhm. terkait kenapa akhir-akhir ini, anak tersebut, kurang bersemangat dalam belajar. Oh, begitu Kemudian ya.
saya pun sudah melakukan beberapa cara ya, Pancep, Iya. seperti misalnya dalam pembelajaran menggunakan, proyektor untuk, menampilkan video-video pembelajaran agar Mhm. anak lebih termotivasi, lebih semangat. Namun yang saya perhatikan, masih belum, mampu untuk, memberikan informasi yang akurat untuk saya ini kenapa anak tersebut masih belum bisa, bersemangat dalam belajar. Oke, Mas Ibu sudah ya, lakukan beberapa hal ya, pendekatan kepada, temannya ya, menanyakan mungkin kenapa si anak itu seperti itu. Oke, jadi, kalau siswa itu memang karakternya berbeda. Karakter mhm. anak Ibu mungkin, lain daripada yang lain dari karakter, siswa yang lain. Nah, menurut Ibu itu setiap pelajaran Ibu saja atau mungkin di pelajaran guru yang lain seperti itu? Kebetulan, saya kan guru kelas ya, Pancep, Oh, guru kelas eee Ibu ya? heeh, saya tanyakan juga ke guru bidang agama, Mhm. kebetulan sama juga, memang anaknya beberapa akhir-akhir ini lebih, kurang kurang terlibat aktif gitu, seperti, diam saja dalam pembelajaran. Baik. Kalau memang Ibu sudah menanyakan ke guru bidang atau mungkin ke wali kelasnya, ada wali kelasnya kan di SMP ya? Saya wali kelas. Oh, Ibu wali kelas Kalau ya, jadi guru kalau di kelas SD kita di SD, menjadi guru kelas guru sekaligus wali. kelas. Baik, Ibu sudah lakukan itu. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mencari solusi seperti ini? Ya Menurut Ibu tentu seperti apa saja. kemungkinan besarnya? Saya ingin mencari tahu ya dari beberapa temannya terkait anak tersebut, dan bahkan saya sudah melakukan ini Pancep, sudah berkomunikasi dengan orang tua, namun Oh, hanya melalui by phone aja. by phone Kebetulan ya. kebetulan orang tua tersebut ini, sibuk, super super sibuk keduanya, bahkan Oh saya ajak gitu. untuk bertemu pun mereka tidak memiliki waktu. Mhm, mhm, mhm. Baik, Ibu sudah telepon orang tuanya, karena orang tuanya sibuk tuh ya, semuanya kerja. Iya, dua-duanya kerja. Kalau dua-dua kerja, jadi anak kurang diperhatiin juga ini. Oke, Jadi kalau emang orang tuanya kerja, kayaknya sibuk ya, di telepon pun mungkin sibuk ya. iya Kira-kira benar. nih, apa rencana Ibu untuk mencapai supaya anak ini bisa tergali karakternya seperti apa ya, yang tahu biasanya siapa, kira-kira rencana Ibu ke depan apa? Rencana saya ke depannya ya, Pancep, mungkin saya akan melakukan home visit ya. Hmm, Kebetulan kan iya. memang, sulit sekali untuk dihubungi melalui Iya. by phone ya, mungkin, saya akan datang ke rumah anak tersebut untuk Iya. bertemu langsung dengan orang tua di waktu libur, seperti Mhm. itu. Itu, saya lakukan agar, bisa menggali informasi-informasi tentang anak tersebut. Oke. Jadi rencana Ibu memang mau rencana home visit ya? Nah, Ya, baik. Rencana home visit itu tentunya ya bagian dari program wali kelas ya. Di mana ketika siswa bermasalah, ya kita biasanya panggil orang tua. Ketika tidak direspon oleh orang tua, berarti wali kelas harus home visit ya. iya, Bagus, benar sekali. Ibu. Mhm. Lalu ukuran keberhasilan untuk rencana ini seperti apa, Bu? Jadi Ya untuk home tentu visit. saja, Mhm. ukuran keberhasilannya mungkin saya mendapatkan informasi ya, Pancep, Mhm. tentang, ataupun terkait anak tersebut, mengapa akhir-akhir ini, kurang bersemangat dalam belajar. Jadi saya Mhm. mendapatkan informasi yang lebih akurat, mungkin dari orang tuanya yang kebetulan memang sehari-hari bersama dengan murid tersebut. Oke. Jadi yang tahu karakter anak memang, yang nomor satu pasti orang tua. Ya, karena wali kelas walaupun harus tahu paling ya seberapa persen saja. Walaupun temannya misalkan ya paling berapa persen saja. Yang paling apa namanya kita gali memang sumbernya dari orang tua karena orang tua yang melahirkan ya Bu ya, pasti Benar mereka benar. paham karakternya seperti apa, anaknya seperti itu. Kita harus tahu memang wali kelas karakter semua siswa siswi di kelas gitu. Ibarat emang wali kelas itu seorang dokter. Iya, jadi memahami psikologis anak seperti itu. Ini si anak A ini punya karakter seperti ini, sifatnya. Si B seperti ini karakternya. Memang harus seperti itu.
Nah, kira-kira eee, ketika ada kendala misalkan, orang tuanya ketika mau di home visit lembur nih hari Sabtu atau Minggu, ya kira-kira, antisipasinya seperti apa bila mana ada gangguan itu? Ketika orang tuanya kita mau home visit pun lembur juga hari Sabtu Minggu, kira-kira gimana Ibu? Eee, Antisipasi gangguannya? Paling saya akan menghubungi orang tua tersebut ya, kira-kira kapan punya waktu meskipun malam gitu, supaya saya bisa, Mhm, bertemu walaupun malam hari nggak apa-apa, misalnya mhm, sepulang, mhm, kerja gitu, mhm. seperti itu Pancep. Jadi, menunggu sampai orang tua benar-benar ada waktu walaupun di malam hari, ataupun pagi-pagi sekali saya sebelum berangkat ke sekolah mampir dulu gitu ke rumah anak tersebut. Ya, 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 ya. Oke, Bu, oke. Karena memang kita mau tidak mau ya harus melakukan langkah-langkah seperti itu. Kadang-kadang kitanya siap, dari pihak orang tua belum siap tuh. Memang kenyataan seperti itu. Karena emang ada perusahaan yang suka melakukan lembur. Nah, iya mudah-mudahan aja dari kedua orang tua itu salah satu tidak ada yang lembur ya Bu ya. Harapan Iya, kita tetap harus melakukan komunikasi by phone, kemudian bisa juga kita melaksanakan langsung ke home visit tadi apa yang Ibu rencanakan tadi, seperti itu. Karena tapi, mhm, mungkin saya akan melakukan pendekatan juga ya, Pak Encep, mungkin mhm, lebih melakukan pendekatan yang lebih persuasif lagi kepada anak tersebut, mhm, mungkin saya rangkul, saya ajak mhm, berbicara dari hati ke hati, face to betul, face seperti mhm. itu, untuk menggali informasi dari anak tersebut. Oke, pendekatan persuasif ya Bu ya terhadap anak tersebut ya. Ya memang pendekatan itu perlu karena kita tidak tahu bahwa anak tersebut punya karakter khusus ya. Barangkali si anak itu punya kelebihan ini, kekurangan itu. Nah, inilah perlu kita gali seperti apa karakter anak yang seperti itu. Tentunya orang tua yang tahu. Kemudian Ibu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini nih? Komitmen seperti apa? Komitmen saya mungkin akan secepatnya melakukan, home visit ya, Pancep, kemudian Mhm. melakukan pendekatan secara persuasif kepada anak tersebut. Jadi secepatnya akan saya lakukan. Secepatnya. Oke, secepatnya Ibu ya. Mungkin besok atau Besok besok lusa mungkin ya. benar benar Iya, benar. oke, hebat. Punya rencana. Oke. Kemudian kira-kira siapa sih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya, tentu saja Pancep ya, saya akan melakukan kolaborasi. Yang pertama saya pun akan, berkomunikasi dengan kepala sekolah, Hmm, kemudian saya pun akan melakukan, komunikasi dengan orang tua, kemudian iya. rekan-rekan sejawat saya, dan tentu saja dengan orang tua juga ya, Pancep. Iya. Orang tua, kemudian teman-teman dari anak tersebut, seperti Oke. itu. Itu akan saya, Mhm. membantu saya mungkin dalam, eee, menjaga Menangani, komitmen saya. menjaga komitmen Ibu. Baik Ibu, itu udah bagus rencana Ibu, tinggal tunggu actionnya saja. Ya, jadi bisa dilakukan besok ya Bu ya, seperti apa yang Ibu Ya, bilang siap. tadi. Ya mudah-mudahan dengan lebih cepat, lebih baik untuk menangani anak tersebut. Ya barangkali itu Ibu di dalam coaching ini ya mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa mendapat solusi yang terbaik. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, eh, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching nih seperti itu. Ya. Yang saya rasakan saat di coaching ini, saya merasa lega ya, Pancep, Mhm, karena, saya mendapatkan penguatan dan mhm. solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, Kebetulan kemarin mungkin, buntu ya, seperti jalan buntu iya, ini bagaimana iya. caranya nih anak Blank itu nggak ya bisa blank. ya benar, nge-blank. Ternyata, dengan coaching ini, bisa memberikan, saya lebih, untuk mendapatkan solusi lagi yang lain, seperti itu. Sedangkan kan saya sudah melakukan, dengan teman misalnya berkomunikasi, ternyata masih Iya. sama saja hasilnya. Nah, dengan coaching ini, saya bisa mendapatkan solusi yang lebih lagi supaya permasalahan yang saya hadapi teratasi.
Dan membuat saya Alhamdulillah. semangat ya Pak Ancep, Oh, ya tambah harus semangat. semangat Ibu, harus semangat. Iya, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Jadi Benar benar benar. mudah-mudahan ini sebuah win-win solution ya untuk anak murid Ibu, sehingga pembelajaran di kelas anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Amin Intinya amin. apa yang diharapkan oleh Ibu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya tunggu nanti minggu depan kali. Seperti apa hasilnya? Saya yakin Bu Irma bisa melakukan itu. Ya, Bu Irma bisa menjadi wali kelas yang baik. Artinya perhatian sama muridnya, hebat tuh. Seorang wali kelas seperti inilah, ya. Jadi punya kemampuan untuk merangkul pendekatan persuasif terhadap peserta didiknya. Ini yang harus emang dimiliki oleh seorang wali kelas atau guru kelas ya. Nah, ini hebat. Saya sangat apresiasi kepada Ibu Irma. Inilah sosok Bu Terima Irma kasih. yang benar-benar bertanggung jawab memang kepada siswanya, bahwa seolah-olah siswanya itu ya anak kita sendiri, seperti itu. Benar benar. Barangkali itu pertemuan dalam coaching kita hari ini. Terima kasih. Kurang lebih maaf Terima ini Bu kasih. Irma. Saya terima kasih banyak ya Sama-sama. Pak Ancep. Terima Iya, kasih banyak Ibu. atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Baiklah Pak Mangga. Ancep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan hasil refleksi diri saya terhadap latihan coaching yang dilakukan. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan coaching sudah berjalan dengan baik dengan adanya komunikasi dua arah yang terjadi. Saya menjadi seorang coach yang mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coachee, serta coachee pun dengan leluasa dan terbuka untuk menyampaikan apa permasalahan yang dialami. Dan coaching yang dilakukan sudah sesuai ataupun sudah berjalan dengan alur tirta. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan adalah keingintahuan saya sebagai seorang coach, sehingga benar-benar memahami apa yang terjadi pada coachee dan sehingga coachee tersebut mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Selain itu, saya pun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus lebih solutif untuk coachee saya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence ataupun kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum dan melakukan coaching, yang harus saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence yaitu saya harus sadar sepenuhnya pada apa yang sedang saya kerjakan atau yang sedang saya bicarakan dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu, kemudian meningkatkan pemahaman dalam penggunaan alur theta. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan yaitu adalah melakukan latihan-latihan kesadaran penuh agar dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan mempengaruhi pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Kemudian umpan balik yang disampaikan oleh coachee saya yaitu pertanyaan untuk coachee saya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Beliau menjawab bahwa merasa bagaikan keluar dari Gunung Sahara ke tempat yang begitu rimbun dan mendapatkan ataupun pencerahan solusi yang mungkin awalnya tidak terpikirkan sehingga mendapat solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikian refleksi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya refleksikan dari hasil coaching tadi bahwa yang pertama, refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan.
Jadi di dalam percakapan coaching tadi antara coach dan coachee sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching seperti hubungan kemitraan antara coach dan coachee, kejelasan tujuan percakapan, mendengarkan aktif, bahasa tubuh, kemudian dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Barangkali itu yang pertama. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, hasil dari refleksinya adalah action gesture mencatat penggalian informasi ya. Dari coaching mungkin seolah tidak terlihat gesturnya, pertanyaan berbobot mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian gaya gestur tubuh emang tidak terlihat apa nulis apa tidak. Nah, ini mungkin dari saya seperti itu yang untuk nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh ya. Itu harus tetap fokus, kemudian dalam aktivitas apapun ya, terutama mendengarkan aktif, dan juga kita harus menjaga stamina kita ya. Khawatir mungkin kalau misalnya kita lagi coach kadang-kadang lemas atau bahkan mungkin harus ditambah vitamin seperti itu. Kemudian mereview tujuan atau catatan ketika coach sedang melakukan coaching seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Itu paling lebih meningkatkan fokus dalam mendengarkan ya dari coaching. Khawatir miskomunikasi, dan ketika mungkin miskomunikasi terjadi ya kita harus segera merepelnya seperti itu. Jangan sampai seperti tidak dalam pepatah gayung bersambut seperti itu. Yang jelas kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee ya, kita langsung pertanyakan kembali seperti itu. Kemudian saya memberikan umpan balik buat ketika saya mungkin jadi coachee ini ya gitu ya. Saya merasa di coachee sama Bu Irma sangat baik, ada pencerahan, serasa saya itu keluar dari gurun Sahara atau gurun pasir yang bergeser ke tanah lapang yang hijau gitu. Artinya saya menemukan solusi permasalahan saya yang kesehariannya saya menemukan hal itu mumet di otak saya. Alhamdulillah setelah coaching dengan Bu Irma, saya mendapatkan jalan keluar, solusi dan angin segar buat saya, sehingga nanti kedepannya permasalahan saya ini memang akan tertangani dengan baik hasil coaching dengan Bu Irma. Barangkali itu refleksi dari saya, Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.